perkecambahan. Yang pertama, prosesnya adalah imbibisi. Imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam biji. Air masuk ke dalam biji menuju yang namanya embrio. Embrio yang menerima air tersebut akan memberikan respon. Responnya itu dia akan mensintesis, membentuk yang namanya hormon giberelin. Kemudian hormon giberelin ini akan menuju yang namanya aleuron. Aleuron itu yang nih, ya. Nah, jadi sampai di aleuron, nanti aleuron itu akan memberikan respon. Responnya itu adalah aleuron akan membentuk yang namanya enzim alfa amilase. Sebenarnya enzim yang lain ada juga ya. Ini salah satunya aja, alfa amilase. Alfa amilase ini akan bekerja, dia akan menghidrolisis atau menghancurkan amilum ya, sesuai dengan amilum atau karbohidrat yang polimer ya, menghasilkan yang namanya monomer-monomer. Salah satunya adalah glukosa, gula ya. Nah, gula ini, glukosa inilah yang dihasilkan di embrio nantinya yang akan memunculkan sesuatu yang namanya kecambah. Kecambah pun akan muncul. Oke, kesimpulannya adalah yang pertama itu imbibisi. Yang kedua, munculnya hormon giberelin. Yang ketiga, adanya enzim alfa amilase. Yang keempat, muncullah kecambah karena ada gula tadi. Oke? Tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan ada dua macam, hipogeal dan epigeal. Yang pertama untuk hipogeal, ini biasanya terjadi pada padi, jagung, kacang kapri. Nah, ciri khas yang pertama itu adalah kotiledon tetap berada di bawah. Yang kedua, pemanjangan yang terjadi itu adalah pemanjangan epikotil. Jadi hipokotilnya tidak memanjang, tetap dia di bawah. Pemanjangan epikotil ini akan menyebabkan plumula itu menembus kulit dan keluar ke atas. Ya, itu dia untuk hipokotil. Jadi terjadi pemanjangan epikotil, sementara hipokotil tidak memanjang, dia tetap ke bawah. Oke? Yang kedua, epigeal. Epigeal ini biasanya terjadi pada dominan tumbuhan dikotil. Kecuali kapri ya, kacang kapri. Ini contohnya biasanya kacang tanah, kacang merah, dan sebagainya. Kacang hijau juga. Nah, ciri khasnya adalah kotiledon terangkat ke atas. Kotiledon terangkat ke atas. Yang kedua, terjadi pemanjangan hipokotil. Perhatikan tuh, ada hipokotil ya. Jadi hipokotil itu mengalami pemanjangan ke atas. Sehingga hipokotil juga di atas, epikotil di atas, plumula juga di atas. Kecuali akar yang di bawah.